Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Waalaikumsalam. berjumpa lagi pada study jam yang ketiga ini, jam Android yang ketiga ini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa berjalan lancar sampai akhir dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa yang pernah dicukupkan. Oke, di pada pada pertemuan kali ini tuh masih dengan speaker yang sama, yaitu Mas Aldo. Mungkin Mas Aldo bisa nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang ada di sini nih. Oke, halo selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya. Halo Mas Aldo, gimana Ya. nih kabarnya minggu-minggu kemarin, gimana nih? Baik, 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 baiklah, baik ya. baik, lancar. Oh ya, mungkin bagi teman-teman yang kemarin minggu kemarin tidak sempat hadir di pertemuan kali ini, kalian bisa buka modulnya. Ini aku share linknya ya. Itu terdapat proyekan yang kemarin, yang minggu kemarin. Nah, itu kalian bisa download terlebih dahulu agar tidak tertinggal di materi, agar bisa mengikuti materi hari ini. Tuh. Mungkin gimana Mas Aldo nih? Mau dimulai aja apa gimana nih? Pak menunggu teman-teman dulu. Terserah sih. Mungkin barangkali teman-teman ini ada yang harus download repo dulu. Mungkin kasih waktu dulu. Oke. Kita di sini santai, kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin barangkali dari kalian ada yang tanya-tanya perihal materi ke-1, ke-2, silakan monggo. Barangkali ada, Mas, kesusahan download Android nih, atau kesusahan misalnya cara ngimport filenya gimana Mas gitu. Nah, silakan aja bilang aja gitu. Nanti kita usahakan bantu sebisa mungkin. Mungkin tak tunggu sampai 19.20 ya. Nanti bisa dimulai materinya.
Oke, udah 7.20 nih. Mungkin aku berikan ke Mas Aldo nih buat ngelit nih. Silakan Mas Aldo. Monggo. Oke, berarti langsung aku mulai aja ya. Bisa. Oke, terima kasih Mas Rel. Izin share screen ya. Monggo Mas. Izin share screen. Udah kelihatan ya. Kelihatan Mas. Oke, Sudah, Mas. siap. Langsung aja kalau gitu. Buat teman-teman mungkin siapin ini ya. Sudah dibuka belum Android Studio-nya? Kita mulai lanjutin materi ini sih yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kita buat layout tampilan. Sekarang kita mulai ini apa namanya? Code program supaya bisa nampilkan data kayak gini. Oh iya, kalau di sini dulu deh. Oke, langsung mulai. Mungkin ada yang masih loading, Mas. Gak apa-apa, bilang aja sih biar nggak ketinggalan. Apa lanjut? Gimana nih teman-teman nih? Kita Iya. lanjut masih nunggu Gretel gitu nih? Mungkin bisa, kalau nggak bisa open voice, bisa di chat aja. Iya, Kita santai aja ini. Malam santai ini kan aja. santai. Nah, nggak ada ya kayaknya ya. Udah anu semua ya. Iya, kayaknya sudah siap semua itu Mas. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Jadi kita bakal coding fokusnya itu coding recycler view sih. Kalau yang nggak tahu recycler view itu apa, recycler view itu kayak semacam pengganti view list. Apa namanya? Kalau kan ada tuh biasanya kalau di beberapa kayak program web list buat nampilkan list gitu, daftar. Sebenarnya ada selain recycler view itu list view. Kalau di Android cuma sudah digantikan sama recycler view karena list view itu boros memori ya, memori footprintnya gede banget. Jadi lebih disarankan kita pakai recycler view. Nah, recycler view-nya itu sudah kita ini ya, apa namanya, di pertemuan sebelumnya. Nah ini. Nah kalau sebelumnya kita cuma atik ini ya, widgetnya aja. Tampilannya kayak gini defaultnya. Nanti kita bisa ubah listnya, nanti dia nampilkan sesuai yang di modul target kita kayak gini. Nah, oh ya ini lanjut yang kemarin ya. Pastikan pakai ini ya, apa namanya, buat yang kemarin mengikuti pakai project yang kemarin, jangan buat project baru, jangan mulai dari awal. Yang sudah ada XML-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ini kita tambahkan yang themes XML kemarin kelewat ini kelihatannya. Themes XML, themes yang naik ya, yang naik karena kalau di Android yang terbaru itu kan dukung ini ya, night mode sama ini light mode. Jadi themes ini untuk aplikasinya bakal ngikutin kalau misalnya HP-nya yang diinstal itu pakai mode light, oh berarti pakai yang themes XML biasa ini. Sedangkan kalau HP-nya ini pakai dark mode, night mode, ya udah berarti dia pakai yang ini. Itu sih kalau tujuannya themes XML. Dikopas saja biar nggak kelamaan ini. Soalnya research mirip kayak themes XML kemarin. Warnanya sama ya kelihatannya, sama kok. Oke, begitu langsung apa tadi, model. Nah ini kita buat model
sebelum kita kita kayak buat apa ya, ibaratnya itu kayak buat cetakan untuk nampung data. Jadi kayak ibarat kayak object oriented programming gitu lah. Jadi kita buat kelas cetakannya kayak ini misalnya mobil. Kita buat footprint mobilnya dulu, blueprintnya. Nah nanti dari cetakan itu kita bisa buat banyak objek baru dari cetakan itu. Misalnya mobil ini ya, contoh ada kelas mobil, nanti objeknya itu kita bisa buat Battle, ini Mini, Avanza, Xenia, terserah lah. Kayak gitu analoginya. Jadi kita langsung buat modelnya. Aku rapiin dulu. Susah. Tabs. Kita buat di folder apa ya tadi? Sama model. Kita buat package model dulu ya. Dipisah package-nya ini biar nggak bingung. Mana yang kelas fragment, mana yang adapter, mana yang model. Nah, ini kita buat ya stepnya ya. Klik kanan new Kotlin class file, di modul ada kok. Terus kita kasih nama movie, tapi kita pilih data class. Soalnya kan untuk nampung data, langsung aja daripada ketik. Oke aja. Nah, sini data class. Nah, kita isi di sini itu apa aja isinya? O3, title string, title string, image string, ID integer. Oke. Nah, kan aplikasi kita nampilkan film ya. Data utamanya itu kan film. Jadi filmnya di sini itu ada punya 3 atribut. Atributnya judul, gambarnya, sama ID-nya. Sementara itu dulu. Jadi kita buat dulu var title string. Terus kasih tanda tanya. Nah, ini apa fungsinya ke tanda tanya? Tanda tanya ini karena Kotlin itu kan ini ya, protektif banget soal variabel null. Ini soalnya terjadi di Java, seringkali kita itu lupa buat variabel tapi nggak diisi. Terus di runtime dijalanin error. Errornya karena apa? Karena ada codingan kita yang butuh variabel itu keisi, sedangkan posisinya masih kosong. Nah, di sini Kotlin itu kalau kita definisikan, misalnya variabel title ini, aku kasih string gini, ini dia nggak bisa dikosongin, harus diisi. Nah, kalau mau kosongin, kita kasih tanda tanya. Ini juga kita buat sama yang variabel lain. Jadi ini sebenarnya kenapa kok kan aman ya sebenarnya logikanya kalau nggak usah dikasih datanya. Cuma karena kan nanti aplikasi kita itu nge-get data dari API. Takutnya itu ada misalnya film A itu ternyata gambarnya kosong. Nah, daripada nanti kita idealis harus keisi, malah error nanti waktu nge-get data karena Kotlin-nya nggak mau kalau kosong. Jadi kita atasi kayak gini aja, diperbolehkan isi nol. Terus kita apa ini berikutnya? ID kalau nggak salah tadi namanya. Kayak ID. var ID integer. Tanya sama dengan 0. Oh ya, ini image, kalau ada yang tanya image kenapa kok string? Soalnya kan kita pakai API nanti. Biasanya kalau research gambar itu kalau dari API dikasih link aja, jadi langsung tembak filenya download, bukan langsung dikirim file image-nya ya. Soalnya kan kalau dikirim langsung file image-nya itu transfer datanya lambat. Mending dikasih link-nya, nanti kalau misalnya butuh ditampilkan ya nanti aplikasinya kita suruh download image-nya aja, langsung di stream gitu image-nya. Kayak gitu. Terus
Ini save ya, sama kan ya, sudah. Kita tutup. Berikutnya itu kita buat adapter. Nah, di sini agak rumit ya. Oh ya, nama package itu kalau mau namain package gini huruf kecil aja ya. Aturannya biasa gitu sih. Biar bedain antara kelas, kan kalau kelas biasanya namanya diawali huruf besar. Nah, kalau package-nya itu huruf kecil aja. Nah, kita langsung buat adapter. Nah, adapter ini tujuannya, tugasnya itu buat nampilkan data. Kan kita udah siapin ini cetakan kelas movie-nya. Nanti datanya itu disimpan bentukannya itu berupa ini, movie ini. Ada title, ada image, ada ID-nya. Nah, adapternya fungsinya adalah untuk nempelin satu-satu. Kan sebelumnya kita buat nih konten movie. Nah, ini kan ada image, ada judul. Nah, adapter itu tugasnya dia nempelin image-nya yang dari API, link-nya itu di stream, terus ditempel ke sini. Terus judulnya juga ditempel satu-satu. Itu fungsinya, makanya dinamakan adapter. Mengadaptasi gitu, menyesuaikan. Kita buat aja langsung kelas recycle view adapter. View adapter. Kayak gini ya. Betul nggak? Atau ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Aman, oke. Aman ya Mas, belum ada sih. Aman lah gitu. Oke, lanjut aja ya. Terus kita buat kelas adapter nih. Ada kelas adapter, recycler view adapter. Untuk implementasikan recycler view adapter ini kita perlu inherit, apa ya? Nurunkan. Ada namanya recycler view adapter. Nah, di sini recycler view adapter dot apa itu? View folder. Nah, ini ada error kan? Ini karena parameter class in recycle view adapter. Oh, bentar. Nah, ini kan kita inherit dari kelas recycle view adapter. Nah, karena ada error ini, kita recycle view holder ini kita klik gini, terus alt enter aja. Ini errornya karena nggak ada kelas yang dimaksud gitu. Kelas 7 itu belum ada. Nah, terus alt enter ya, pilih create class. Terus jangan di extract separate file ya, jadikan satu aja. Karena saya yang terikat ini. Nah, kayak gini. Terus masih error nih. Recycler view adapter. Parameter class. Ada yang kurang ini. Recycler view, maaf. Oh, recycler view adapter. Kalau muncul kayak gini ini aja ya, alt enter aja langsung ya. Ini maksudnya itu nawarin kita import recycler view enggak? Langsung aja alt enter. Import. Nah, gini aja. Nah, di sini kan sudah create. Kenapa kok masih error lagi? Karena kita inherit ya, apa nah? Nyontek ini kelas ini maksudnya ya. Nah, nyontek ini itu syaratnya harus ada function-function yang wajib dimasukkan. Nah, untuk mengatasi error ini, untuk masukkan function-function itu, kalian klik ini, kelas ini, recycle view adapter, alt enter, implement member. Kita pilih tiga-tiganya, karena itu wajib. Nah, masih error. Nah, karena di sini class recycle view holder ini harusnya inherit juga, ambil ke kelas
view holdernya bawaan recycler, kita tambahin aja. Nah ini yang aku maksud, errornya itu karena ini belum di inherit ke sini kelas recycle view holdernya. Kita tambahin aja view inherit tadi recycle view holder view recycle view holder. Beres lah ya. Import sudah. Kita cek dulu ini apa ya, construction invocation. Oh ya, tipe ya kurang ini aja, kurang kurung ya, bisa dibetulkan mungkin yang kalau yang kurang. Terus langsung kita bikin function. Nah ini function ini find item ini untuk nyambungkan XML yang kemarin kita buat. Nah ini jadi nanti recycle view itu bakal apa ya, nyetak tampilan ini, layout ini itu sesuai dengan jumlah data yang ada. Dia bakal loop gitu, kayak perulangan gitu loh, sesuai seberapa banyak, sesuai data yang ada. Nah kita tambahkan ini view. Saya benar, ada yang lupa. Oh, kalau apa tambahin aja. Find view by ID. Nah ini find view by ID ini function yang fungsinya itu buat nyambungin ini ya, XML sama yang di Kotlin. Jadi maksudnya itu cari XML widget yang ID-nya apa gitu. Kita tambahin yang judul dulu, text view itu yang judul txt title resource r.id. R ini kepanjangan resource ya, soalnya kan layout itu ada di folder res. Nah kita cari txt, nah, import aja, alt enter txt title. Nah, so ya, terus langsung berikutnya itu image view-nya poster. Awas ya kalau apa namanya nama variabelnya salah typo gitu, nanti efeknya ke belakang itu, kerasanya waktu di belakang nanti, nggak kerasa sekarang. Film poster ya ini ya, image view yang ini yang dimaksud. Nah terus itu r kalau salah. Nah ini kita pakai glide berikutnya untuk stream ini ya, stream file, karena kan gambarnya tadi aku bilang itu kan gambarnya berupa link ya, jadi streamnya kita pakai library glide aja. Right. Oh bentar salah, find item, sorry ini ternyata harus dimasukkan di, aku lupa, movie view yang kita tadi buat ini pindah ke sini aja, kita harus di dalam function. Jadi ini fungsinya itu function ini dipanggil tapi harus ngirimkan item movie satu gitu, jadi manggil find item ini nggak bisa langsung semua dikirim. Jadi nanti
fungsi ini dipanggil, dia kirim satu movie itu berarti isinya ada titelnya, ada image-nya, ada ID-nya. Nanti sini di bind satu, ditempel gitu, kayak ditempel satu-satu. Terus kita pakai glide view, apa itu view-nya namanya? View dot image. Nah ini ya, bentar, mana tadi ya, ini ya, item dot image, kan sesuai tadi ya sama yang dibuat di movie tadi, karena yang dimaksud ini image-nya item ini ngikut cetakan movie gitu loh maksudnya. Jadi item ini ada item ada title, kan? Ada lagi ID, ada image, nah, sesuai sama cetakan. Jadi nah ini kalau tak tambah juga, tambah lagi misalnya gini, var deskripsi string, kalau ini tak tekan mau cetakan muncul kan dia des ada. Jadi ini isinya apa cetakannya itu sesuai yang kita buat di sini. Nah, ini desnya hapus saja dulu, soalnya kita belum pakai load image. Terus habis load center crop. Kalau habis stream kita bisa atur di crop apa kayak gitu ya. Itu bisa langsung dipanggil aja center crop atau apa gitu. Into. Nah, into di sini. Into ini kita pilih emposter. Ini ya. Karena emposter ini image view yang dari XML itu tadi. Ini dimaksud. Oke, glide sudah. Glide itu, oh iya, tambahkan ini ya, jangan lupa private file item notable list of ini. Nah, ini variabel file item ini beda ya sama yang ini ya. Ini dua hal yang berbeda meskipun namanya sama. Awas jangan keliru. Nah, ini nanti kalau ini kan dia sesuatu. Nah, ini nanti ini tuh semuanya, semua filmnya itu ditampung di sisi sementara. Makanya mutable list of movie gitu. Beda kalau ini item movie, jadi cuma satu aja. Terus berikutnya itu kita habis gambar ya, tadi habis gambar itu kita tempel ini mtitle text item.text item.title. Nah, ini maksudnya title ini tulisan judul ini nanti diganti sesuai yang ada di dalam variabel item ini. Misalnya di dalam variabel item nanti tulisannya Superman atau Spiderman gitu ya, nanti diganti sesuai isinya. Nah, langsung berikutnya itu kita apa ini? Title sudah, glide with load center crop itu sudah ya. Langsung ke ini function yang tadi wajib ya, yang kita generate. Itu kita tambahkan holder bind item. Nah, ini holder bind item ini maksudnya dia manggil fungsi bind ini. Makanya kan namanya sama. Kalau fungsi bind ini tak hapus ya tak ada. Coba ya, komen dulu. Bind item, no, nggak ada kan. Ini nyambung karena ini di sini holder
Ini argumen defaultnya, ini bawaannya ya. Jadi sudah paten kayak gini, holder itu kelas recycler view holder gitu maksudnya. Baik, kita kembalikan, kita panggil point item. Point item, apa itu? Item position. Jadi recycler view itu hanya akan ngerender apa namanya, data yang memang posisinya pengguna lagi scroll itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada 100 data ya, 100 data, sedangkan satu layar itu kalau digambar tadi kan cuma muat berapa ya? Kalau digambar tadi 4. Bukan berarti ada 100 data terus semuanya dirender gitu. Enggak. Itu nanti efeknya ke memori ya. Jadi kalau recycler view itu cara kerjanya dia cuma render 4 ini yang kelihatan di layar ini. Begitu begitu apa namanya? User itu scroll ke bawah ya dia akan render sesuai yang harusnya tampil. Yang sebelumnya itu ya nggak akan dirender. Jadi lebih efisien lah ya. Hampir semua sekarang pakai recycle view, jarang yang pakai list view. Terus position item sudah, langsung ke on grid. Oh iya, ini filter. Kita kasih OV layout includer from parent context. Inflate ini semacam kayak ngerender gitu ya. Syntax untuk perintah untuk render sebenarnya. Layout. Nah ini inflate content movie. Sesuai ini ya, content movie.xml yang dimaksud itu. R.layout ya. Resort di folder resorts, terus folder layout, content movie namanya. Nah ini. Terus kita kasih ini harus ada parent. Return recycler view holder v. Nah di sini ini baru kelas yang kita buat tadi recycle view holder itu dipanggil sebenarnya. Terus berikutnya ini get item count ini. Item count ini item.size. Jadi maksudnya fungsi ini tuh buat ini sih, patokan buat recycle view-nya itu. Datanya berapa banyak sih gitu. Kan datanya kita tampung nanti di sini. Nah, ini nanti apa namanya sistem itu butuh tahu gitu berapa banyak data yang dikirim ke recycle view. Terus kita buat function baru ini bukan function override ya. Ini function kita sendiri. Function update data. New items. Mutable list movie. Ini maksudnya itu mutable list itu kayak list yang bisa ini ya, diisi atau ditambah, dikurangi gitu, bisa diedit lah intinya. Jadi maksudnya list yang bisa diisi, bisa dimodifikasi. Terus listnya itu ngambil cetakan ini movie. Jadi listnya itu apa ya, kayak list movie gitu loh. Terus item clear ini untuk ngehapus ya, bersihkan ini. Jadi function ini tuh kita pakai itu waktu mungkin datanya perlu diupdate gitu. Buat awal aplikasi launching misalnya ingin nampilkan data itu sebenarnya juga manggil ini, function ini. Jadi untuk pastikan aja bahwa ini list movie-nya itu benar-benar clear gitu. Diganti yang baru. Jadi nggak sampai apa
double atau apa gitu. Terus add all notify dataset data change. Ini function notify dataset change ini untuk ini ya, apa namanya, ngasih tahu ke recycler view buat nge-refresh karena ada data baru gitu maksudnya. Oke, ini sudah recycle view-nya. Jadi recycle view-nya itu bakal kayak gini ya. Coba teman-teman cek dulu. Gimana, kecepatan nggak? Aman atau gimana? Bingung? Gimana nih teman-teman nih? Kalau ada bingung atau mungkin tanya, mungkin masih bingung tentang bin filternya mas, atau apanya mas? Atau mungkin ada error merah gitu? Ya, mungkin ada yang error. Klik aja di komen apa langsung open voice aja. Ya, langsung aja. Ya, feel free kok di sini. Kita diskusi santai aja. Gimana? Gimana nih teman-teman nih? Lanjut. Belum ada sih mas. Mungkin Belum bisa. ada ya. Lanjut aja kayak gitu. Oke. Lanjut ya, recycler adapter kita beres. Sekarang kita ini nih, kotak-kotak apa namanya? Popular movie. Oh, fragmen yang kita buat kemarin. Nah ini geser ya, popular movie. Nah ini kan fragmen kita nggak, kemarin kan nggak utek-utek codingan Kotlin sama sekali ya. Jadi kalau buat fragmen ini kayak gini. Jadi kita kalau menurut modul itu kita bersihkan dulu. Kita clear dulu. Ini nggak perlu. Complete argumen juga nggak perlu. Komponen objek ini juga nggak perlu ini. Terus apa itu? Oh, ini default view. View-nya dipendek ini aja. Ini kenapa kok diginiin? Soalnya nanti kita ini sih waktu ngebind recycle view-nya butuh, mungkin jaga-jaga butuh view daripada manggil panjang kayak gini ya. Inflator, inflate, bla bla bla, panjang ini ya. Langsung aja tinggal panggil view, masukkan atau butuh apa gitu. Biar nggak kepanjangan. Nah, berikutnya itu kita nambahkan dua variabel. Variabel kelas ya. Variabelnya pastikan nambahin variabel di bawah ini, kelas ini. Jangan di dalam function ya. Soalnya nanti kalau misalnya kita buat variabel di dalam function, jadi variabelnya itu cuma buat function itu sendiri. Jadi kalau function lain butuh, nggak bisa akses. Kita buat private file movie, list of movie. Oke. List. Terus berikutnya itu private page init var. Beda ini ya, bedanya var ya, mungkin kalau yang belum tahu, kalau var itu variabel yang bisa diedit, bisa diubah-ubah, sedangkan kalau file itu final. Jadi kalau file itu biasanya kalau ini ya, kayak isinya diisi konstanta, kayak misal pi. Kalau ada kita buat aplikasi penghitung luas lingkaran, pi kan pasti paten 3,14 atau 22/7. Ya udah ditaruh di file biar nggak bisa diubah-ubah. Nah, sedangkan var ini mungkin variabel yang butuh kita ubah ya, berubah terus nilainya. Nah ini kalau adapter ini kita kasih recycler view adapter. Terus let init ini maksudnya itu apa ya, variabel, tapi variabel cuma inisialisasinya itu belakangan. Kalau let init ini enggak tak hapus, error dia, karena
kalau Kotlin itu ini ya agak strict soal kosong, variabel kosong. Nah ini error, jadi harus dikasih let init. Kalau tak taruh di sini itu nggak bisa kita manggil ngesign recycler view adapter itu di luar function. Tapi kita butuh adapter ini bisa diakses function lain. Ya. Jadi caranya ya pakai let init ini, dikasih let init. Terus import sudah ya, otomatis import. Nah ini kita baru isi data dummy, karena datanya ini sementara kalau yang pembelajaran ini nggak get dari API, kita tambahkan sendiri. Jadi di mana itu ya? Oh, di bawahnya view aja ya. Movie, variabel movie ya yang dimaksud. Add sini movie string apa jadinya di situ mintanya pop terus linknya konten pop saja. Linknya ini kalau dibuka apa ini isinya? Oh ya, kingdom Asios. Kita tambahkan sini, terus apa itu? Berikutnya ID. Nah, ini ya, kelihatan kan ada titelnya PopMov ya, sesuai sama ini ya. String, terus ini image ya. Dan tadi kita juga assign buat image. Jadi kalau ini ditambahin lagi nggak sesuai cetakan, apa ya, tambahkan apa ya? Error. Misalnya kita tambahkan si bla 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 gini ya. Dia error karena apa? Kalau merujuk ke cetakan movie ini nggak ada ini apa ini variabel yang argumen keempat ini nggak ada ini error. Jadi error ya. Kecuali kalau kita mau tambahin yes string. Nah kan dia langsung nggak error, dia deteksi oh iya cocok ini 4 argumen, ada 4 argumen memang. Hapus saja dulu, kita nggak pakai guess. Ini hapus juga. Nah terus kopas 3 kali, oke di kopas 3 kali ya, berarti attributnya ada 3 movie ini. Pop ganti aja lah apa gambarnya sama. Nah terus habis kita tambahin movie-nya itu kita ini setup recycle view-nya ya biar bisa tampil. Kita buat variabel rv view ini ya, view-nya yang dimaksud ini. Jadi kalau mau manggil function find view by id itu kalau di sini harus ada view-nya ini, translator ini. Jadi daripada ini panjang ya sebenarnya bisa ini kalau ini tak kopas terus find view by id bisa, cuma kan ya kalau dilihat ya panjang gitu loh. Jadi ya caranya itu kita inflator inside ini masukkan aja ke variable view. Nah nanti kita di bawah tinggal panggil view find view by id. Nah sama kan hasilnya sama checker view, terus kita id rcv popular, maksudnya ini recycler view yang id-nya rcv popular. Coba kita cek popular, fragmen popular ya, betul ya, rcv popular di sini misalnya id-nya. Oke, habis disambungin. Nah adapter, kita isi adapter kita.
Nah ini yang aku bilang tadi, ini nggak bisa kalau dilakukan di luar function. Ini harus di dalam function. Ini maksudnya ini nge-inisialisasi gitu ya, nge-inisialisasi reset adapternya. Nah, terus di sini rv.apply layout manager. Layout manager itu grid layout manager. Kenapa pakai grid? Karena tampilannya yang kita inginkan ini kan grid ya, kalau di gambar itu. Jadi pakai manggilnya yang grid layout manager. Nanti kalau misalnya tampilannya linear ya manggilnya bukan grid tapi linear, ada sendiri nanti. Tapi kita pakai yang grid dulu aja. Terus konteks itu apa? Konteks itu apa ya namanya? Ibaratnya itu izin ini apa namanya? Analoginya itu kayak kita misalnya kita mau kemana ya? Naik pesawat kan harus beli tiketnya dulu. Gak mungkin kan kita nggak punya tiket tiba-tiba mau naik pesawat masuk aja nyeruduk gitu kan nggak mungkin. Nah konteks itu maksudnya tiketnya itu. Jadi di Android itu ada beberapa fitur keamanan ya, salah satunya ini biar nggak sembarangan function ya, maksud layout grid manager ini dipanggil. Jadi dia harus punya konteks. Nah konteks ini biasa dipunyai oleh fragment atau activity. Terus ini space count 2, ini jarak ya, lebih ke jarak aja. Terus gitu RV adapter. Nah, ini kan RV itu maksudnya view widget ya, widget recycle view ini ya. Yang mana tadi ya? Nah, ini kan. Maksudnya itu ini tadi itu. Find view by ID, recycle RGB populer. Nah, setiap recycle view itu harus punya yang namanya adapter. Nah, ini maksudnya codingan ini itu kita assign gitu loh. Kita kayak tak cocokin gitu loh, tak jodohin gitu loh. Recycle view ini adaptermu ini gitu loh. Jadi kita hanya pakai satu adapter aja recycle view untuk dua ya kalau nggak salah. Dua, iya benar. Dua fragmen, populer sama upcoming. Efisiensi lah jadinya. Nah, adapter. Nah, ini adapternya ini ya. Yang dimaksud itu ini, variabel adapter ini yang kayak di atas ini. Terus habis gitu, nah adapter, nah ini datanya kita kirim. Data yang tadi kita tambahkan 3 ini kan kita tambahkan nih, berarti 3 film dengan judul Pop Move bla 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 ini berada di variabel ini sekarang. Nah ini kita kirim ke adapternya, adapter dot update data. Nah ini update data kalau kita trace ini codingan yang kita buat tadi. Nah function update data tadi ya, yang ada clear, add all, terus notify set data change. Nyambung ya jadinya. Nah kita masukkan movie. Jadi sebelum recycle view itu nampil itu kita setup dulu, manggil recycle view, adapternya diinisialisasi dulu, terus ini apa layoutnya itu grid atau apa, linear atau apa itu di setup dulu, terus disambungkan apa antara recycle view sama adapter, baru datanya dikirim. Biar nanti recycle view yang render. Nah ini sudah. Berikutnya itu kita apa ini? Yang upcoming juga sama ya. Yang upcoming bakal kita kayak tadi, kayak yang popular movie. Ini kita langsung ke upcoming aja. Dibersihkan dulu biar clean code.
Gimana, kecepatan nggak? Ada yang stuck atau mungkin? Nggak apa-apa kalau bingung stuck, ayo kok punya aku gini kak, bilang aja. Bilang aja Rek, misalnya ada yang Iya, belum atau soalnya apa misalnya ada yang merah atau ada yang apa, ketik aja iya di apa di chat atau tinggal open voice aja. Nanti kita bantu. santai aja, sama belajar. Ya kita sama-sama belajar. Soalnya kalau lagi belajar kayak gini, kalau bingung kadang apa ya, jangan bingungnya itu jangan disimpan sendiri loh. Bilang aja bingungnya apa, bingungnya gimana, biar langsung tahu gitu. Barangkali yang lain tahu errornya di sini, errornya di sini, daripada kalian waste time untuk bingung sendiri. Nah ini sama ya, kita buat kayak tadi, baru kita selesai lagi kayak tadi. Private file movie table ya, table list movie private late init var adapter disable view adapter. Terus habis itu langsung tambahin movie di on grid view, apa saja yang tadi. Move ya, aja move langsung. Ini kok mudah salah. Nah ini barangkali bingung ya, barangkali kok movie add movie, maksudnya apa kak? Ini movie yang ini ya, kalau di IDE Android Studio itu kalau misalnya dia variabel ini ada warnanya gini. Nah ini movie ini itu maksudnya variabel ini. Sedangkan movie yang putih ini cetakan kelas yang kita buat ini, data kelas ini. Ya barangkali ada yang bingung ya. Movie add ini kok nggak biru ya. Kita tambahkan aja, terus habis ditambahkan langsung RV sama kayak tadi, Q find Q by ID, recycle view, recycle view-nya yang upcoming apa ya, LCV upcoming, gini aja pas r.id.lcv upcoming. Nah kalau memang apa widgetnya memang cocok ketemu warnanya pasti akan ungu kayak gini. Kalau nggak cocok ya error lah, dia nggak merah karena nggak ada unresolved di sini tadi tulisannya, unresolved reference, nggak ada referensi yang cocok gitu. Kalau ini di NLT enter ini malah disarankan create ulang, create XML lah, nggak usah kita pakai yang sudah ada aja. Terus itu adapter ya, adapter kita inisialisasi reserve view adapter rv.apply layout manager sama dengan grid layout manager konteks span-nya 2 view adapter biasanya lagi adapter terus dikirim data, update data movie ya, movie ini jadi upcoming.
Kita bisa pakai kalau kayak gini kan enak ya, recycle view-nya satu, adapternya satu, cuma bisa handle 2 fragmen. Itu kita bisa pakai kayak gini kalau kondisinya data yang harus di recycle, yang harus diolah dari recycle view itu patternnya sama, pakai cetakan yang sama. Kalau pakai cetakannya beda mungkin agak susah ya, anunya, assign-nya. Harus karena kan di sini juga harus didefinisikan ini mutable list, ini listnya apa? Listnya string kah, listnya integer kah, atau ada kelas, punya kelas sendiri gitu. Nah, sedangkan kasusnya ini kan sama ya, kita pakai sama-sama cetakan movie, sama-sama punya title, sama-sama punya image, punya ID, ya jadi pakai satu aja adapternya, lebih efisien. Gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada ya kelihatannya. Aman Mas, kayak bisa dilanjut. Lanjut ya. Saya gitu langsung ke fragment upcoming sudah, popular sudah, langsung ini ya, main activity, kita betulin splash screen kita. Kan sebelumnya main activity itu desain gimana? Nah kayak gini ya. Nah kita itu pembelajaran ini kita pengen ini splash screen muncul cuma sekitar ya berapa detik lah, gak lama-lama, 1-2 detik gitu. Nah kalau yang saat ini itu kita belum atur, jadi kalau di run ini dia stuck di ini ya, di stuck di splash screen itu aja. Mungkin coba tak run aja. Lalu aku siapin HP aku dulu. Gradle view. Kalau yang kendala mungkin kendala resource komputer ya, pakai ini aja, debugging aja dari HP. Jangan pakai apa? Apanya? Virtual emulatornya ini, Android Studio. Horror soalnya itu, makan RAM, makan segalanya lah. Pixel 2. Nah, sip. Nah, ini aku coba run dulu deh. Ini ya mungkin yang belum tahu, kalau cara runnya ini ada tombol run app ini, shift F, shift F10 shortcutnya. Ini buat ngeran aplikasi kita, project ini. Nanti biasanya kalau kita run ini aplikasinya akan otomatis install di HP kita. Nah ini Gradle building dulu. Deprecated. Oh, view pagernya salah. Bentar. Oh iya, berarti ini ya yang kalau yang ini kayak yang kemarin, ngikuti kemarin di build Gradle app, kalian tambahkan ya ini view pager 2. Ini tipe kemarin aku. Harusnya view pager 2, view pager 2. Nah, kalau sudah ini langsung since aja biar dia ada library yang benar. Gradle build. Gak makan research ya ini ya. Terus satu tutup ini berapa? Kiri. Sebelumnya 84. Nah sudah, langsung kita run aja di HP. Ini proses, biasanya proses Gradle ini, pokoknya Gradle ngapain aja itu agak ini sih, makan research.
harus ekstra sabar aja kalau Gradle ini. Ini hot. Bentar, agak lama ya. Gradle. Mungkin aku mau sampai tanya-tanya nih Mas. Boleh, silakan. Iya, nggak apa-apa. Sambil nunggu ini Gradle ya, nggak apa-apa kalau tanya aja. Aku penasaran tuh Mas, kok bisa pakai HP tapi kok muncul di PC tuh Mas? Oh, Aku biasanya pakai emulator soalnya. gini apa namanya? Aku pakai software ini sih. Script apa ya? SCR CPY namanya itu. SCR CPY GitHub coba sih. SCR CPY GitHub. Mana ya? Ini ya. Mungkin ini sih. Nah ini, kalian download aja ini apa namanya app-nya ini. Benar ini enggak ya? This SCR CPY. Oh ini loh, download. Kita kasih aja ya linknya di Gmeet. Boleh Mas. Itu pakai itu lebih enteng ya Mas? Oh jelas lebih enteng. Lek berbanding nang emulator lokal, enteng banget. Soalnya kan apa namanya laptopmu itu nggak perlu ngejalanin Android, sistem operasi Android gitu loh di atas Windows. Kan kayak virtualisasi gitu loh itu. Ya pastinya dampaknya itu sih ya lemot kalau jalanin sistem operasi di atas sistem operasi. Wong kadang jalanin langsung apa native sistem operasi itu sendiri aja kadang lemot. Ya. Jadi kalau pakai itu bentar, kalau ini sih install apa ini plugin ADB WiFi kalau di aku. ADB WiFi itu plugin, cari aja di sini ADB WiFi. Nah kalian install ini ini sih sebenarnya kalau buat yang ada WiFi di rumah. Jadi kan daripada riwo kabel ya, riwo kabel ini dikonekin, kalian bisa debug tanpa harus konek kabel gitu. Jadi debugnya langsung tembak IP-nya HP ku ini 1.6 ini berarti langsung ditembak gitu. Cuma ini aku masih pakai kabel soalnya daripada ini ya barangkali WiFi ku trouble atau apa, daripada putus. Waduh. Sering terjadi. Nah ini kalau terus habis kalian punya install ini itu di setting cari aja di sini SCRCPY di mana ya ADB WiFi. Nah ini plugin ADB WiFi ini integrasi juga, nawarin integrasi ke SCR Scrippy itu. Nah ini kalian download tadi file tadi terus ekstrak di mana ya terserah, ekstrak di mana filenya itu nanti kayak gimana ya, banyak kayak gini misalnya aku ekstrak di sini SCRCPY Win94. Nah nanti kayak gini kan, kalian taruh aja di folder khusus gini lah, terus nanti di Android Studio ini kalian arahkan foldernya ini ke sini. Nah nanti begitu kalian kalau mau debug tapi pengen tetap muncul ini di komputer ya ini aja tinggal klik ini share screen with Scrippy. Siap Mas, nanti tak coba itu. Nah ini apa namanya, nggak tak itu dulu lah, ganggu. Nah ini kalau aku kontrol sini ya bisa sih, tak tekan gini terus di HP jalan ya juga ngikuti, ya enak lah daripada kalian ini ya
uji kesabaran kalau pakai virtual emulator. Nah, yang sebelumnya ini ya aplikasi tadi itu kan, nah kita run stuck di sini karena apa namanya? Ini, nah, karena defaultnya kalau kita buat project baru Android Studio kan pasti generate main activity. Activity yang dibuka pertama kali ya pasti main activity ini. Kalau nggak kalian ubah-ubah loh. Kalau nggak kalian ubah-ubah. Kalau diubah ya bisa kalian ganti sebenarnya. Nah di sini, nah ini kan nggak kita auto-auto cuma generate aja. Nah ini main activity, di sini ada action. Ini Android intent action main, Android intent category launcher. Maksudnya itu ini tuh activity yang di launch pertama kali gitu loh intinya. Kayak gitu sih. Nah ini stuck di sini karena di codingan main activity kita ya nggak ada apa-apa, nggak ada perintah untuk nyambungin ke activity lain, jadi stuck. Nah ini kita coba akan betulkan ya. Kalau di mana tadi upcoming sudah splash screen ini. Nah ini kita akan coba code ini. Code apa ya? Satu ini. Kita tambahkan aja ya di sini. Call handler terus runnable. Nah ini kalau codingan dicoret kayak gini ini kayak apa ya, codingan yang deprecated itu fitur apa fungsi ini itu bakal di stop, cuma nggak dalam waktu dekat gitu, cuma pengembangannya jadi stop. Biasanya kalau ini sih biasanya kalau fitur, kalau Google lagi apa namanya ada Android baru terus dia dirasa handler ini nggak efisien, ini tak ganti handler yang baru, itu biasanya mereka mulai deprecate kayak gini. Tapi ini tetap bisa kita pakai sebenarnya, kita pakai aja soalnya ini cenderung baru deprecate sih, jadi aman lah. Nah terus kita pakai runnable ini thread ya. Kalian nggak tahu thread ini kayak apa namanya, kan kalau kita buat aplikasi itu nggak semuanya itu bisa dijalankan ini ya runtut, harus ada biar aplikasinya nggak nge-lag, harus ada yang kita jalankan nyambil gitu loh, mecah dari, jadi kayak jalan bercabang gitu, dua jalan bareng cuma beda jalur gitu. Nah ini salah satunya pakai runnable. Terus kita pakai intent. Nah kita pakai runnable-nya itu buat manggil ini intent, buat manggil apa namanya activity lain. Intent ini manggil package this main activity. Ini maksudnya ini ya, main activity ini yang manggil maksudnya. Terus kita manggilnya main tabs class.java. Kenapa kok Java kak? Padahal kan di sini main tabs ini ya Kotlin ya, ada logonya Kotlin. Karena kalau di Android Studio itu ada namanya interoperabilitas. Jadi demi menjaga apa namanya kompatibilitas dengan code lama dan biar nggak menyulitkan developer migrasi, Google itu tetap mempertahankan Java. Jadi untuk mudahnya itu apa ya, kayak Java itu tetap dipertahankan gitu loh sementara, kan masih termasuk kan Kotlin itu baru, jadi termasuk ini kita dalam masa migrasi sih ya. Kan ada dua bahasa official,
Java dan Kotlin. Cuma memang pengembangan berikutnya itu fokusnya fitur-fitur baru itu diadakan untuk Kotlin aja, nggak ada yang di Java. Jadi untuk migrasi Java juga tetap ada. Makanya ini efeknya, salah satu efeknya main tabs kelas Java ini apa ya, kayak dari ancestor gitu, turunan dari leluhur gitu. Terus kita start activity intent. Jadi kalau kita buat intent itu kayak apa ya, jalur komunikasi buat kirim data bisa antara dua activity atau dua page ya, dua form itu, buat jalur kirim data bisa, komunikasi bisa. Jadi kalau waktu buat intent, misal file intent nih, intent ini belum, bukan berarti langsung pindah page. Dia nggak akan pindah page sebelum aku panggil start activity intent. Nah, intent ini isinya ini, maksudnya perintahnya itu panggil activity main tabs. Kalau nggak di start activity dia nggak akan tampil. Gitu ya. Terus di finish, ini maksudnya di selesai gitu. Terus handler, kita panggil handler ini untuk nunda sih lebih tepatnya, kayak timer gitu. Kan kita pingin splash screen-nya itu muncul 2 detik aja. Nah, ini argumennya delay mils. Jadi di angka ini itu dalam milisecond. Jadi kalau pengen 2 detik ya bagi 2000. Ini aja 2000. Kalau pengen 1 detik ya 1000 gitu. Ya. Terus dari sini coba aja dulu. Kita coba ya. Mana nih? Mana? Stop. Nah, Gradle lagi. Tapi nggak lama harusnya. Nah ini dia pindah activity, cuma masih black, masih blank aja nih, karena ya main tabs kita belum diapa-apain, masih ini aja defaultnya. Nah kalau kalau yang tadi ya delaynya aku pengen ini percepat aja, berapa ya, 500. Kita coba, kita run. Kalau kita codingannya nggak berubah banyak ya harusnya kalau Gradle build lagi nggak lama sih, kan lebih pendek ya jadinya. Ini kita ikut ini aja 2000 milisecond. Nah berikutnya itu kita belum langsung ke main tabs ya, ada kita adapter, main tabs adapter. Kita buat lagi nih adapter, tapi bukan adapter recycle view, adapter main tabs. Karena kan kalau kita lihat di contoh tampilan yang jadi target kita, pembelajaran kita, ini kan satu activity, dalam satu activity tapi ada dua kayak tab gini loh. Kita bisa pilih populer atau upcoming. Nah, untuk handle ini biar bisa gampang gonta-ganti harus pakai adapter. Nah, ini yang akan kita buat adapter berikutnya. Main activity sudah. Nah, main tabs adapter. Kita buat di sini Kotlin file class. Kasih nama main tabs adapter. Nah, itu tadi window tadi muncul kalau kalian pakai Git ya, kalau nggak pakai Git nggak muncul, cuma ini aja opsi nawarin mau ditambahin ke Git atau enggak. Kalau kalian nggak pakai Git, nggak ada window tadi nggak masalah, tetap bisa jalan kok. Nah kita kasih apa itu, kelasnya ada argumen
fragment manager. Fragment manager, fragment. Oke, benar. Terus life cycle. Ini inherit ke fragment state. Nah ini ya, Android X View Pager 2 adapter. Sesuai sama yang tadi dibetulin di build Gradle. Nah, kita pakai ini. Nah, karena ini apa sih Kak, kok banyak kalau fragment manager mulu dari tadi. Fragment manager itu ini sih untuk yang nge-manage fragment gitu. Karena kan bakal ada 2 fragment yang ditampilkan secara bersamaan. Populer sama upcoming. Jadi biar bisa manggil fragment itu butuh fragment manager yang manggil. Nah, ini error sama kayak adapter tadi ya, recycle view, karena ada function yang harus diimplementasikan. Ini aja ya. ALT enter ya. Kalau ada ini ALT enter terus ke implement member langsung pilih dua-duanya. Nah, itu udah diimplement. Nah, apa itu get count-nya kita return 2. Total maksudnya ini berapa sih jumlah ininya fragment yang ditampilin? Kan 2 ya tadi, cuma 2 aja. Kita langsung aja tembak return 2. Terus waktu ini function create fragment ini. Nah, ini yang aku maksud tadi manggilnya di sini. Return dan position ini apa ya? Position yang ini loh maksudnya. Tampilan tadi 2. Nah, maksudnya ini dimulai dari 0 ya ngitungnya. Ini itu 0, indeks 0, ini 1. Jadi kalau 0 itu harus ngapain, 1 itu harus nampilin apa gitu maksudnya. Nah, ini kita bakal kayak gini. Position when 0. Kalau 0 manggil popular. Kalau 1 itu manggil upcoming movie fragment. Nah, begini. Nah, error. Kok masih error ya? Oh iya. Bentar. Ini salah ini. Ini dibuat gini nggak apa-apa sih sebenarnya. Masalah. Nah, ini error karena harus ada else. Ya. Else-nya popular movie aja lah. Kalau memang nggak ada. Nah. Ya. Ini terserah sih mau ngikuti pattern yang modul. Kalau modul kan pakai gini ya. Atau tak samain aja deh sama modul. Ya nggak bingung. Nanti kalau kalian mau review gitu habis acara ini. Nah, ya. Nah, sudah ini populer. Kalau yang ngetik ini, kalau kalian mungkin lagi praktek ini ya, kalau ini masih merah, kalian klik aja terus alt enter import. Barangkali ada yang nggak pakai nggak ngerti ya kadang nggak tahu import atau apa gitu. Di alt enter aja. Terus langsung kita ke main tabs ini. Nah, kita code main tabs-nya. Program main tabs. Kita buat file tab layout. Find view. Nah, find view. Kalau ada find view berarti dia disuruh cari yang ada widget yang ada di XML. r.id.tabs.
coba ya kita cek apa yang ada di tabs itu. Gimana sih tabs? Nah ini ya, tabs layout ini kan yang di blok. Nah yang dimaksud itu ini tabs widget, material, tabs layout. Nah terus berikutnya itu view pager-nya. View pager 2. Find view lagi, view pager. View pager. View pager ini ya, kotak besar ini. Jadi view pager ini yang akan jadi tempat fragmen itu tampil. Fragmen itu ditempel ya di view pager ini maksudnya. Sedangkan tabs ini nanti itu yang apa? Opsi yang bisa kita tekan, populer atau upcoming. Kayak gitu ya. Nah, terus di sini adapter. Nah, tempat ada kayak adapter ya. In tabs adapter. Adminnya support fragment manager life cycle. Nah, ini fragment manajernya yang dimaksud ya. Ini default sih bawaan sistem, bisa dipanggil, jadi langsung aja ya. Nah kenapa ini kayak gini nih, support fragment manager ini harus dikirim dari activity ya, soalnya ada kayak gak tahu ya, Android itu ada keamanan gitu. Jadi main tabs adapter itu mana nih, main tabs adapter. Nah ini kan dia bukan, ini kan kelas kayak kelas cuma bukan activity gitu. Itu ada limitasi gitu loh. Nggak bisa diakses sembarangan research sistem operasi Android. Nah, supaya main tabs adapter ini bisa ini ya, manggil fragmen, nge-manage fragmen lah intinya. Nah, dia itu harus dikirimi gitu loh, dikasih akses sama activity induknya. Ya, activity induknya siapa ya, ini main tabs ini yang manggil main tabs adapter. Dikasih support fragment manager. Kalau nggak dikasih itu dia nggak bisa akses karena ada batasan di sistem operasi Android ya, demi keamanan gitu. Nah, ini kita sudah nambahin main tabs. Nambahin. Oh ya, kita nambahin ini judulnya tabnya ya. View pager adapter. Desain lagi adapternya. Jadi view pager sama kayak recycle view ya. View pager itu ibaratnya harus punya adapter. Nah, adapternya ini tak pasangin gitu loh sama adapter yang aku buat ini. Main tabs adapter. Jadi ibaratnya itu kayak kabel tuh disambungnya itu di sini. Ya ini codingan buat nyambungnya itu di sini biasanya. Terus berikutnya tab layout mediator. Ini buat nambahin ini ya, tulisan itu. Tab layout. Nah ini maksudnya tab layout yang ini. Terus view pager juga dipanggil karena saling nyambung. Tab position. Dan positionnya. Jadi tab layout mediator ini kalau dipanggil dia itu bisa ada variabel return gitu loh, return tabnya sama position. Kita pakai position buat nentuin apa ancar-ancar gitu loh, patokan. Kalau position 1 itu tab ya itu populer. Dan kalau
2, 1, 01 ya, mulai dari 0. Teks apa nih? Kami ya, nggak ada else ya, karena ya ini sesuai ini sih, jumlahnya berapa harus paten sih. Ada else jadi nggak butuh else. Terus attach. Nah ini langsung kita attach. Itu ya ditempelin gitu loh. Perintah tempel gitu, attach. Jadi tab yang indeks 0 itu tulisannya ini maksudnya. Tabs yang indeks 1 itu tulisannya ini gitu maksudnya. Nah, udah kita coba run. Oh iya, sebelum di run harus nambahkan izin kalau nggak salah. Nah, di sini. Nah, ini salah satu ini ya fitur keamanan. Jadi aplikasi kalau nggak kita cantumin di manifest, misalnya aplikasi kita bakal akses ini, akses telepon, akses internet atau akses apa, itu sama Android sama sistem operasi Android nggak bakal dikasih. Meskipun kita ada codingan kayak tadi Glide ya, codingan Glide itu di receiver view tadi. Nah, Glide ini kan buat stream gambar. Nah, kalau di Android manifest kita nggak assign, ya nggak akan bisa akses internet. Coba ya, kita coba dulu nggak pakai nggak ada izin internet. Kita coba dulu. Kemungkinan gambarnya sih yang nggak muncul. Soalnya gambarnya kan berupa link yang harus di stream. Itu dua. Nah, gambarnya nggak muncul. Tapi ini sudah muncul. Coba kalau kita kasih ini uses permission internet. Kita stop lagi, kita run. Kita coba install 1, 2, nah kan muncul kan. Nah, muncul di sini. Ini nggak bisa diklik karena ini untuk materi berikutnya kalau nggak salah. Sudah sih kalau dari apa namanya. Mungkin ada yang bingung mungkin gimana atau gimana. Oh iya, ini harusnya 3 kok jadi 2. Mungkin ada yang bingung mungkin apa atau ada yang stuck belum berhasil. Gimana nih teman-teman nih? Ada yang mungkin dibingungkan atau ada yang ganjel pengen ditanyakan, mau feel free aja. Langsung aja. Atau aku stuck di sini mas, ini kok merah gitu. Coba apa? Bilang aja di kolom komentar, kalau nggak langsung open mic aja. Konteks. Adapter. Gimana kelihatan nggak ada ya kelihatannya. Mungkin tinggalan jauh tapi kan bilang gitu kali mas. Iya. Nggak apa-apa kalau ada bingung tanya aja.
Gimana? Mungkin belum ada mas. Belum ada Mungkin ya. bagi teman-teman yang apa namanya pengen nanti di masih belum sempat nyoba sekarang dan nanti pengen nyoba tapi mungkin ada error ada apa, nah kalian bisa itu sih apa tanya-tanya di Discord, kita kan ada Discordnya nih. Bagi yang belum join apa tak bagi linknya lagi nih. Ya. Nah itu apa link Discordnya itu ada di chat ya. Jadi di Discord ini tuh juga ada aku sendiri, juga ada Mas Aldo di sana. Nah kalian mungkin nanti apa misalkan ada yang bingung atau ngalamin error, nah kalian tuh bisa tanya-tanya aja di situ, free kok. Misalnya kayak kalau sungkan di diskusinya itu kalian bisa nge-PC Discord aja. Jadi kita aku sama Mas Aldo nanti bantu ngasih solusi. Ya, ya. Itu aja sih. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Atau mungkin ada yang mau nyampein apa gitu? Aku tunggu sampai ini ya jam 8 lebih 50. Oke, ya mungkin sambil nungguin yang mau tanya itu di minggu depan tuh ada mungkin itu ya pertemuan terakhir Android ya. Itu besok itu materinya mengenai detail. Itu ketika kita menekan si posternya itu tadi, nah itu nanti muncul kayak detailnya gitu deskripsinya. Mulai dari rating, judul, durasi, terus kayak sinopsis, nah, kayak gitu. Sama ngambil ngonekin si aplikasinya ini ke IPA. Nah itu di pertemuan besok minggu depan kayak gitu. Ngebug ternyata. Itu katanya di konten movie from laptop katanya harus kembalikan. Gimana teman-teman mungkin saya sambil nunggu. Nah udah ketemu error ya. Jadi apa namanya ini ya apa yang salah tadi dari kemarin sih ini soal berat konten sama match parent ini agak ya kayak tadi sepele sebenarnya ya, masalah cuma ya tadi berdampaknya kayak tadi jadinya kok dua cumaan ya pasti tak ulang parent taruh
Run lagi. Mungkin sambil nunggu nih Mas Aldo nih. Ada yang tanya nih dari Victor Immanuel nih. Iya. Izin bertanya Kak. Saya kan pemula. Ada tips nggak Kak untuk menambah perbendaharaan sintaks di file XML dari live code? Selama ini kan sintaksnya itu terlihat mengirikan gitu Kak. Waduh, terima Wow. kasih. Waduh. Sintaks ini ya, XML. Sebenarnya bentar-bentar. Apa ya? Menambah pembendaharaan sintaks file XML. Sebenarnya ini ya, apa namanya, kalau aku ditanya, aku hafal nggak? Ya enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak. Nggak usah dihafal sih kalau coding. Cuma kita paham logiknya aja. Kita paham logiknya aja sih. Lebih kalau belajar development ini kalian pahami logiknya dulu. Logiknya itu yang paling penting. Jangan kalian dapat logiknya, ya nanti extensionnya gampang gitu loh. Mau ngapain? Kayak misal logiknya apa ya? Kan kalau XML ini kan strukturnya itu ini nama widget, terus ada Android ID, bla bla bla, mau ngukur apa, nentuin lebar tinggi bisa. Nah terus nanti mungkin kalian ada ketemu bisa nggak ya ini digini, ya cari aja atributnya. Atributnya itu kan banyak, atributnya apa, XML ini. Misal mau Android apa ya, heading, grafik, ini kan ada banyak. Coba kalian ini apa, cari aja yang mungkin atribut itu sesuai dengan kasus kalian. Carinya gini bisa, carinya apa, Android apa ya, cari misalnya cari apa ya, min width. Nah ini bisa ditetapin min width-nya apa, lebar minimal gitu. Misalnya kalian perlu menentukan lebar minimal sebuah widget kalian. Ini lebih kecil dari ini nggak bisa, ini nggak kelihatan, makanya harus ditetapkan. Itu ada ini contohnya, ini min width nih, bisa diisi pakai berapa dp atau apa gitu. Oke, nah kan ini dia geser kan dp. Coba nih kalau tak diskusi, nggak usah dihafal sih, nggak usah dihafal, benar-benar nggak usah gila. Kalau dihafal itu apa ya, nggak anu lah. Kalau dihafal cari aja. Nah ini kan dia geser kan, karena ada di sini tak tetapin minimalnya. Nah minimalnya tak lebarin lagi ya, kacau sih tampilannya. Nah kan lebih lebar lagi dia. Coba tak apply. Tuh kan, bentar, apply change successfully, tapi kok nggak berubah. Nggak bisa ini kelihatannya, sudah notok sih, soalnya di Sun pakai reservoir view. Nah kayak gitu sih, jadi nggak usah dihafal sih apa namanya. Kalau mau pengen tahu aja ini sih, explore aja. Kalian bisa ketik ini Android apa gitu, Gravity, kan banyak nih. Atau cari di situs apa ya, Android Developer. Nah di sini navigation UI ada kok panduannya, di sini banyak kok panduannya. Misalnya apa ya, XML attribute contoh aja, cari attribute page XML ini. Apa ya, jadi kayak text view deh, cari text view. Nah ini juga codingan kayak Java, ini juga ada kok ini. Nah ini ada kan,
atributnya. Nah ini atribut Android Auto Link, control whether link search URL, email address asal automatically found and converted to clickable links. Jadi kalau ini itu di apa? Kalian pakai atribut ini, berarti kan dia itu kalau teks yang ditampilkan itu ternyata email atau link, jadi dia jadi teks yang bisa diklik. Nah, ini banyak atributnya, banyak. Jadi kalau dihafal ya itu sih, kalau nggak apa-apa sih kalau kuat aja. Tapi Waduh. lebih ini sih, mending kalau menurut aku eh, apa namanya sesuai dengan studi kasus kalian aja gitu. Nggak perlu dihafal kok menurut aku. Soalnya kalau developer besok-besok kalaupun jadi langsung terjun ke profesional ya itu ya nggak orang-orang profesional kalau aku lihat ya nggak hafal mereka. Larinya ya ini cari dokumentasi. Oh aku butuh ini bisa nggak ya fontnya tak giniin, fontnya tak gituin. Cari aja oh bisa pakai pakai aja sudah. Itu sih kalau menurut aku. Oh, mungkin bisa kayak apa ya, perbanyak latihan gitu ya Mas ya? Biar Ya hafal betul. sendiri gitu ya. Iya latihan. Nggak harus kok, nggak harus kalian hafal. Cuma kalian coba-coba itu bagus kalau coba-coba. Mungkin ini ya, mungkin kalian suka UTAT XML ya, yang mungkin kelihatannya suka ketampilan, nyinkronin sama apa materi yang UI UX ya, kalau nggak salah. Nah Ya itu benar Mas. ya itu nggak apa-apa kalian apa UTAT sambil lihat ini aja apa developer apa dokumentasinya di Android developer. Atributnya apa aja sih ini? Apa ya ini gue coba aja. Itu sih. Sama apa ya? Kalau XML ini ya apa namanya? Karena kan ada XML ini kan XML sih. Nah, sebenarnya itu ada kalau kita buat apa ya? Activity baru kalau salah. Soalnya XML ini sambil belajar ya juga apa namanya? XML juga ada penggantinya gitu loh kalau dibilang. Soalnya sekarang Kotlin apa kalau kalian mau desain ini tampilan kayak gini guys ini ya layouting ya layouting sekarang pakai Kotlin juga bisa pakai Kotlin itu Jetpack Compose kalau nggak salah coba cari aja ya Jetpack Compose itu baru kok bener-bener baru tapi makanya nggak dibahas di materi ini pembelajaran kita karena masih benar-benar baru ya biasanya kan nggak stabil jadi kita pakai yang XML. Kalau XML itu udah dari ancestor lah, dari Android pertama ada ya pakai XML. Apa ya Android Compose. The next ini apa namanya Jetpack Compose. Nah ini contoh kalau buat tampilan gini, ini pakai Kotlin loh, kayak gini. Itu Nah ini berarti kita format filenya itu ya Mas ya? Di apa Kotlin. Kotlin ya? Di Iya Kotlin. oh, Jadi Google itu juga mulai ini sih geser apa namanya solusi gitu. Soalnya kan kalau dilihat ya, kenapa sih kok Google sampai kayak gini itu karena di XML juga sebenarnya ada kekurangan gitu. Kalau kayak eh, apa namanya contoh ya, kita kalau mau manggil recycle view harus define view by ID dulu, di binding ini istilahnya itu di binding, disambungin antara yang di XML sama di Kotlin. Nah ini kan kalau aplikasi kayak gini oke lah. Bayangin kalau aplikasinya sekompleks Tokopedia, tombol krentil-krentil kecil-kecil itu harus dikonek satu-satu. Ya kan agak nyusano gitu. Nah ini makanya apa adanya Jetpack Compose ini jadi alat apa jadi satu gitu loh. UI-nya ya kok pakai Kotlin gitu. Tapi ini benar-benar baru, masih benar-benar baru. Jadi makanya kita fokus ini sih apa namanya ke XML dulu. Sambil nunggu ini ya berkembang ya, makin matang, makin sampai siap benar-benar siap dipakai. Gitu sih. Jadi sarana aku ya
explore XML bagus, gak apa-apa. Sambil ini siapan aja belajar Jetpack Compose. Gimana layouting pakai Kotlin. Gitu sih. Kamu aku. Baik, Mas. Mungkin gimana, Mas Victor? Apakah sudah terjawab pertanyaannya nih? Dan juga barangkali ada teman-teman yang mau bertanya lagi nih, penasaran. Bebas Iya. sih. Boleh kok. Boleh. Nggak apa? Tanyanya nggak soal materi juga nggak apa-apa kok. Iya, Mau apa-apa. tanya apa pengalamannya Mas Aldo tentang apa? Oh, ini. Ada di jam nih. Sudah Kak, sangat membantu. Terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. terima kasih kembali ya udah tanya. Ya, Gimana nih teman-teman nih? gimana? Mungkin ditunggu aja ya sampai 9.05 ya. Iya, mungkin tunggu aja. Ini ya tadi typo ya. Ya, jangan lupa ya yang tadi typo, betulin ya apa yang match parent jadi web content di sini. Di content movie XML ini dua-duanya diganti match parent. Web content. Berapa? Nah, ini kalau kalian nanti belajar terus case-nya kayak sama kan kayak aku gini ya. Kok gini ya tampilannya? Ya ini berarti coba kalian cek ininya width-nya. Web content apa match parent belum? Kayak gini. Nah, udah beres. Okay. Kayak udah nggak ada sing tanya sih Mas. Mungkin Iya, kalau mau tanya bisa itu ya tadi ya ke Discord gitu ya. Discord ya. Bisa langsung apa? Chat aja di kolom chat di diskusi di Discord-nya atau nge-PC ini apa? Bisa nge-PC aku, Didan atau Mas Aldo nih. Barangkali ada yang error atau apa. Nah, kita masuk ke seperti biasa nih, sesi dokumentasi nih. Terus dokumentasi. Oke, Iya, stop share screen ya. bisa Mas. Nah, ini bisa minta tolong mungkin teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita apa? Sesi dokumentasi sebentar aja. Nih sambil tunggu nih. Mungkin Mas Ali nanti bisa itu ya apa? Ngepandu dokumen apa? Sesi dokumentasi nih. Baik. Mungkin yang mau on cam bisa. Ya, ditunggu nih. Kayak udah cukup nih Mas. Mungkin Mas Yusman? Halo. Mas Yusman nih mau on cam nggak nih Mas Yusman nih? Asal nembak. Ya mungkin bisa dimulai nih. Gimana nih Mas Ali nih? Mungkin kayak bebas dulu kali ya. Bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terus gaya andalan ini gimana nih Mas Ali nih? Gaya Andalan
seperti biasa mungkin ya. Iya, gimana nih? Wis, ini. Kayak gini aja. Mungkin Mas Aldo bisa ikut nih. Kayak andalan nih. Iya. Mungkin bisa Sat- di itu. 1, 2, 3. Yo. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Di mungkin apa? Setelah sesi dokumentasi ini itu apa udah selesai ya. Aku ngucapin terima kasih nih sama Mas Aldo nih udah apa? Ngebantu kita belajar mengenai materi hari ini. Itu model sama apa nih? Adapter ya. Ya, recycle view. Recycle view itu ya, yang mungkin aku sendiri aduh agak jelimet. Jadi itu sih. Jadi cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat bermalam minggu nih. Waalaikumsalam. Bisa di stop screen gitu. Record, stop screen, record. Oke. Oh iya lupa. Waduh, emang lupa.